Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara-saudara semuanya, umat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama puji sembah Tuhan, amin. Hari ini kita mau sama-sama bilang kasih setianya Tuhan nyata dalam hidup setiap kita. Thank you Jesus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita mau sekali lagi sama-sama katakan, kasih setiamu Tuhan nyata bagi setiap kami. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan.
kasih Tuhan. Sebab kami tahu kami datang hari ini untuk satu alasan, untuk memuji, menyembah nama Tuhan, meninggikan dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Hari ini kami sama-sama siap untuk memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, kita angkat tangan kan kita mau bilang, segenap ya Tuhan, segenap langkah kami tertuju dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus. Tapi sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah kami. Kita mau sama-sama katakan hanya Kau Yesus. Satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala telah terbuka, yes Lord. Setiap dosa Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Kita sama-sama ya, saudara dari rumah, sama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah penebus. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa. Katakan, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sama-sama katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah penebus. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Bersama-sama katakan haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab kami tahu satu hal Tuhan,
Engkau Allah yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami. Engkau satu-satunya alasan kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, untuk menyenangkan nama-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama saudara katakan, ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Sama-sama katakan, ku hidup untuk menyembah. Yuk sama-sama saudara dari rumahmu. Ku hidup. Kita tahu Tuhan Allah yang layak kita sembah. Mari sama-sama saudara, angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kita mau sama-sama sembah Dia, yuk. Teman-teman, hari ini dimanapun engkau berada, kita mau connect hati kita sama Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Kau layak disembah. Mari sama-sama katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak Tuhan, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, sebab Engkau layak Tuhan, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Gembala, Pastor David Teja Sasmita beserta dengan Ibu dan seluruh keluarga besar dari GBI House of Prayer. Nah, izinkan saya pada hari ini mengawali pemberitaan firman Tuhan kita dengan mengajak saudara semua untuk memperhatikan kitab Wahyu pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-7.
Saudara, dalam Wahyu pasal 19 ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, saya ingin mengajak kita coba merenungkan sebentar tentang perjalanan spiritual. Karena saya merasa perjalanan rohani itu bisa kita pahami dengan memperhatikan sebuah analogi tentang bagaimana orang tua membesarkan anak-anaknya. Nah, kalau saudara sama seperti saya, kita sudah jadi orang tua, kita memiliki anak-anak yang kita besarkan, maka kita semua menyadari bahwa pada satu saat peranan kita sebagai orang tua untuk membesarkan anak akan sampai kepada kesudahannya. Kapan itu, saudara? Ketika si anak itu menjadi dewasa dan siap untuk menikah, ya, siap untuk mengambil langkah selanjutnya yang terpenting dalam hidupnya, yaitu untuk memilih seorang pasangan untuk menjadi pasangan hidupnya dan membangun sebuah keluarga. Itulah sebabnya Paulus pernah berkata bahwa selama seorang anak belum akil balik, ya, kita nggak bisa mempercayakan warisan. Warisan itu nggak bicara tentang materi, berkat, apa yang dia nikmati, tapi warisan atau legacy atau inheritance itu bicara tentang tanggung jawab. Jadi seorang anak harus akil balik, dia harus dewasa untuk akhirnya dapat dipercayakan sebuah tanggung jawab. Bahkan Tuhan sendiri pernah berkata di dalam kitab Kejadian bahwa manusia yang Dia ciptakan ini, ya, Adam sebagai pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Dengan kata lain, ada akhir dari proses kita membesarkan anak-anak. Ketika mereka menikah, mereka bukan lagi menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Mereka sudah memiliki keluarga yang baru. Tetapi sejak mereka kecil sampai ke momen di mana mereka beranjak dewasa, kita punya peranan untuk mempersiapkan mereka. Nah, saudara, masalahnya adalah kalau di dunia ini, kitab juga menyatakan kita bisa pilih untuk menjadi selibat atau kita bisa pilih untuk menikah. Contohnya Paulus memilih untuk selibat. Tetapi tidak sama halnya dengan pertumbuhan rohani. Dalam artian ketika kita bertumbuh secara rohani, kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai. Dalam artian kita dipersiapkan untuk menikah. Menikahi siapa? Menikahi Yesus sebagai mempelai pria. Jadi nggak ada itu opsi, saya sih cuma pengen jadi orang Kristen biasa-biasa aja, Pak. Saya cuma pengen jadi orang Kristen yang baik, ya, nggak bikin repot-repot lah, nggak terlalu fanatik, ya, nggak terlalu ekstrim kayak yang lain, atau yang nggak terlalu agamawi, legalisme kayak yang lain. Saya sih biasa-biasa aja, Pak, ya. Nggak ada itu opsi biasa-biasa aja, nggak ada. Karena pertumbuhan rohani kita sudah didesain dalam satu rancangan yang luar biasa oleh Tuhan, di mana kita harus menjadi mempelai. Entah menjadi mempelai Yesus, entah menjadi mempelai iblis, dan binasa selama-lamanya dalam kematian yang kedua. Jadi saudara, pertumbuhan rohani jangan lagi dipandang hanya sekedar sebagai sebuah pertumbuhan rohani di mana saya menjadi orang yang mengenal Tuhan, saya menjadi orang Kristen yang baik, saya jadi orang Kristen yang diberkati, saya jadi orang Kristen yang sukses, saya terlibat dalam pelayanan. Tapi kita harus mampu melihat diri kita mengarah kepada sebuah tujuan yang paling tinggi dan mulia selama ada di bumi ini, yaitu menjadi mempelai yang siap sedia. Ya, Wahyu 19 ayat 7 tadi berkata, dan pengantinnya telah siap sedia. Nah, saudara, kata siap sedia di dalam bahasa aslinya memiliki dua arti yang saya ingin coba kita sama-sama pahami. Yang pertama adalah to make the necessary preparation, to get everything ready. Jadi pengertian yang pertama, saudara, dari pengertian tentang siap sedia itu adalah mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, pernah nggak saudara punya pengalaman, ya, ketika saudara mempersiapkan pernikahan, ribetnya minta ampun.
Ketika saudara mempersiapkan pernikahan anak mungkin, atau mempersiapkan pernikahan saudara mungkin, ada keribetan, ya, ada kebingungan, ada kekacauan yang mungkin saudara lihat. Mengapa? Karena saya percaya nggak ada satu orang pun ya yang benar-benar waras mempersiapkan untuk menikah dengan tujuan supaya cerai. Kecuali ya artis-artis mungkin yang menggunakan itu sebagai cara untuk menaikkan popularitas. Dan mereka menodai arti dari pernikahan. Tetapi orang waras nggak begitu. Ya, orang-orang apalagi yang mengerti, menghargai lembaga pernikahan apapun agamanya akan memandang begitu istimewa hari pernikahan itu. Sehingga mereka akan mempersiapkan dengan baik. Nah, masalahnya adalah saudara, seringkali bukan cuma kita yang sibuk mempersiapkan. Keluarga kita, ya, pihak keluarga pria, pihak keluarga wanita, gereja, tetangga, ya, satpam komplek, pokoknya semua ribet. Sampai netizen kalau kita posting. Dan kadang itu membuat energi kita seakan menjadi terkuras. Kita menjadi stres, kita menjadi tertekan, kita menjadi tidak balance secara emosional, terjadi konflik yang bisa membuat pernikahan yang seharusnya dipersiapkan dengan baik gagal. Saudara, di dunia ini ada dua hal yang terjadi ketika satu pernikahan gagal. Yang pertama karena kekeliruan dari manusia itu sendiri, yang kedua karena Tuhan mengintervensi, karena dia nggak berkenan dengan pernikahan itu. Tetapi kalau kita bicara tentang pernikahan rohani, di mana kita akan menikah dengan mempelai pria yaitu Yesus Kristus, ya nggak ada kegagalan dong harusnya. Nggak ada opsi, ya nggak apa-apa mungkin kalau nanti gagal menikah dengan Yesus, ada opsi lain. Nggak ada opsi lain, saudara. Dengan kata lain, ketika kita akan menikah dengan Yesus nanti, itu sudah menjadi titik puncak dari pertumbuhan kerohanian kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara semua untuk memperhatikan ya Ester pasal 2 ayatnya yang ke-12. Di dalam Ester pasal 2 ayat 12 dikatakan begini. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Nah, saudara, apa yang bisa kita tangkap dari proses ini? Ya, proses ini sebenarnya saya coba bacakan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Dikatakan begini. For so were the days of their purifications accomplished. Jadi hari-hari pemurnian mereka ketika selesai, ketika dilakukan, ketika digenapi, ya 6 bulan dengan minyak mur, 6 bulan lagi memakai minyak kasai, maka seorang perempuan siap untuk memasuki satu langkah-langkah menuju pernikahan karena dia sudah dimurnikan. Dengan kata lain, kita belajar bahwa untuk kita bisa menjadi mempelai Kristus, kita harus terus-menerus memberi diri kita dimurnikan. Ya, kita harus terus-menerus memberi diri kita dipulihkan. Di gereja kami ada kegerakan pemuridan man to man, dan yaitu mentoring, ya, man mentoring man, dan WMW, woman mentoring woman. Nah, salah satu hal yang saya perhatikan itu begini. Ada banyak orang yang ya, khususnya di gereja kami yang mungkin gak mau ikutan. Karena merasa saya udah pulih. Ya, saya nggak perlu lagi diajarin. Saya udah beres. Ya, padahal sebenarnya kita mengadakan acara itu bukan untuk menunjukkan betapa seseorang itu belum pulih. Kita mengadakan acara itu, kegerakan itu dengan tujuan supaya kita bisa sama-sama kembali melihat kehidupan kita. Dan meminta Tuhan memurnikan kehidupan kita. Nah, secara pribadi saya diberkati dengan kegerakan ini. Oleh karena kegerakan ini membawa saya menyadari ya, apa yang sebenarnya di dalam hidup saya masih perlu dipulihkan dan diperbaiki. Nah, saudara, ketika kita mau menjadi mempelai, kita tidak pernah boleh berpikir bahwa kita sudah sempurna, atau kita sudah beres, atau kita kayaknya udah gak seperti yang lain. Kita harus terus punya kerendahan hati dan berkata, ujilah aku Tuhan, selidiki hati dan batinku. Karena dengan begitu, proses pemurnian yang seharusnya memang dilewati oleh mempelai wanita itu dapat dilakukan.
Nah, yang kedua, saudara, arti kata siap sedia itu sebenarnya diambil dari kebiasaan ya tradisional, pola budaya tradisional pada zaman itu, di mana sebelum seorang raja akan datang ke sebuah tempat, akan dikirim orang-orang untuk meratakan jalan dan membuat jalan tersebut dapat dilewati oleh sang raja. Dengan kata lain, ketika dikatakan pengantinnya sudah siap sedia, pengertian pertama kita mendapat satu pengertian yang pasif, di mana kita memberi diri kita dimurnikan oleh Roh Kudus, disucikan terus oleh firman dan roh. Tetapi di pengertian yang kedua kita melihat pengertian yang aktif, di mana mempelai ini mempersiapkan jalan bagi kedatangan sang raja. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 5. Di situ dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saudara, menjadi mempelai, yang pertama kita memberi diri kita dimurnikan terus, dipulihkan terus, dikuduskan, disucikan, ya, dibentuk, diproses. Tetapi dalam hal lain, kita pun mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Melalui apa? Melalui kita terlibat di dalam melayani Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudaraku, kalau kita membahas tentang mempelai Kristus, setidaknya ada 3 faktor yang memegang peranan penting dalam mempersiapkan mempelai perempuan. Faktor pertama tentu saja mempelai laki-laki. Mengapa faktor pertama ini menjadi penting? Oleh karena Yohanes pasalnya yang ke-15 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi faktor atau peranan mempelai laki-laki ini begitu penting. Karena mempelai laki-laki beserta dengan keluarganya yang memilih mempelai perempuannya. Sehingga saudara, keluarga dari mempelai laki-laki akhirnya membayar mahar untuk terjadinya sebuah pertunangan sebelum pernikahan. Mahar itu kita lihat dan kita alami melewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Makanya Paulus pernah berkata, aku telah mempertunangkan kamu dengan Kristus. Jadi saudara, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara sudah dipertunangkan dengan Yesus. Di dalam artian, saudara sebenarnya sudah memiliki sebuah ikatan perjanjian dengan Yesus. Dan saudara sudah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu kematian dari Yesus. Darah yang tercurah di kayu salib. Nah, saudaraku, yang kedua, faktor yang kedua adalah mempelai perempuan. Atau kita menyadari mempelai perempuan ini adalah gereja atau orang percaya. Yohanes 3 ayat 29 berkata, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Ya, sampai di situ karena nanti kita akan bahas ayat-ayat selanjutnya. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga adalah sahabat mempelai atau hamba Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, kalau saya ajak saudara melihat Yohanes 3 ayat 29 tadi, Yohanes berkata begini, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Jadi baik Yohanes maupun murid-murid itu dipandang sebagai sahabat dari mempelai laki-laki. Atau kita bisa katakan hamba-hamba Tuhan. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan sahabat mempelai laki-laki ini. Dan peranan mereka dalam mempersiapkan mempelai perempuan. Dalam Matius 9 ayat 14 sampai 15 dikatakan begini. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka?
Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, pertanyaan dari murid-murid Yohanes ini penting untuk kita mengerti, karena mereka bertanya dengan benar, kok kami puasa, orang Farisi puasa, murid-muridmu tidak. Tetapi Yesus sedang mengajarkan sebuah rahasia penting di sini. Yesus sedang berkata begini, satu saat mereka akan berpuasa. Ketika aku diambil dari mereka, saat itulah mereka akan memiliki hati yang hancur. Hati mereka akan penuh dengan kerinduan. Mereka pada akhirnya akan berseru kepadaku, Tuhan, bila manakah engkau memulihkan kerajaan Israel? Tuhan, bila manakah engkau akan kembali? Maranatha. Mengapa seruan itu muncul? Karena ternyata puasa yang mereka lakukan, pelayanan yang mereka lakukan, kehidupan rohani yang mereka lakukan tidak berlandaskan legalisme atau sekedar aturan-aturan agamawi, tetapi mereka melakukan itu atas dasar cinta. Karena mereka mengasihi Tuhan. Saudara, sahabat mempelai laki-laki adalah mereka-mereka yang mencintai mempelai laki-laki itu sedemikian rupa. Adalah orang-orang yang mencintai Yesus dengan luar biasa. Sehingga mereka mengambil peranan mereka untuk mempersiapkan mempelai perempuan, yaitu gereja, yaitu jemaat, untuk menjadi jemaat yang layak, tak bercacat celah di hadapan mempelai laki-laki nanti, yaitu Yesus. Nah, saudaraku, dengan kata lain, kalau ada mempelai-mempelai, sahabat-sahabat mempelai laki-laki yang tidak memiliki cinta kepada Yesus, bagaimana caranya mereka bisa mempersiapkan mempelai perempuan? Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang gak lagi punya hati untuk Tuhan, gak lagi punya cinta kepada Tuhan, yang terbelenggu dengan semua legalisme dan tradisi, dan hanya sekedar semua rutinitas agamawi dalam pelayanan, bagaimana saudara? Ya, di dalam peristiwa perumpamaan tentang 10 wanita, ya, yang 5 kehabisan minyak, yang 5 lagi punya minyak, ada seorang hamba Tuhan yang menjelaskan bahwa peristiwa di mana 5 perempuan ini, ya 5 gadis bodoh ini, tidak membawa minyak, adalah sebuah peristiwa yang dapat diterjemahkan sebagai orang-orang yang terlena dan tidak sadar bahwa mereka tidak lagi memiliki api. Mereka tidak lagi memiliki api yang berkobar. Bahwa mereka tidak memiliki minyak, yaitu pengurapan dari Roh Kudus. Mau jadi apa pengantin perempuannya kalau sahabat mempelai tidak lagi memiliki api, tidak lagi memiliki minyak dalam hidupnya? Bagaimana dengan saudara hari ini? Do you still have the fire of the Holy Spirit burning inside of you? Do you still have the anointing of the Holy Spirit burning inside of you? Atau pandemik ini membuat kita jadi orang-orang yang ya udah ikut ibadah Zoom tapi matiin aja videonya deh. Ya, nonton video online tapi sambil rebahan. Kenapa saudara? Apa kita jadi seperti itu? Atau kita jadi orang-orang yang mengejar Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang dibakar dengan api Roh Kudus? Amin. Saudaraku, yang selanjutnya dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua, Paulus berkata begini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, sahabat mempelai laki-laki adalah hamba-hamba Tuhan yang memiliki passion untuk mempersiapkan mempelai perempuan bertemu dengan mempelai laki-laki. Lalu apa jadinya kalau sahabat-sahabat ini tidak melakukan kehendak Bapa? Dalam Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-21 sampai 23, kita semua mungkin sudah mulai mengingat bagian firman Tuhan ini. Dikatakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kenapa? Karena pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kami mengusir setan demi namamu. Kami mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Bukankah kami melayani jemaatmu? Bukankah kami melayani gerejamu? Bukankah kami mempersiapkan gerejamu? Tetapi Tuhan pada hari itu akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.
Nah, mengapa menjadi begini? Karena konteks dari Matius 7 ini memang berbicara juga tentang penyesat-penyesat. Tetapi bukan cuma itu, kita bisa menjadi penyesat, kita bisa menyesatkan umat Tuhan, kita bisa menodai mempelai perempuan itu. Dengan apa? Dengan bernubuat, dengan menyembuhkan orang sakit, dengan mengusir setan, agar mempelai perempuan itu jatuh hati kepada kita. Bukan kepada mempelai laki-laki. Mempelai perempuan itu jatuh hati kepada kita, sahabat mempelai laki-laki. Dengan kata lain telah terjadi sebuah perselingkuhan rohani, perzinahan rohani antara sahabat-sahabat mempelai laki-laki, yaitu hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, koordinator-koordinator ibadah, penginjil, rasul, gulu, gembala, dengan jemaat yang adalah mempelai perempuan. Terjadi perselingkuhan di mana jemaat lebih mengidolakan sahabat mempelai daripada mempelainya. Di mana jemaat lebih cari sahabat mempelai daripada mempelainya. Di mana jemaat lebih menanti-nantikan kapan ya hamba Tuhan itu ada lagi, kapan ya hamba Tuhan itu muncul lagi, kapan ya hamba Tuhan itu diundang lagi. Tapi kita nggak lagi merindukan kehadiran Tuhan. Ketika majelis gereja, ketika jemaat gereja, ketika mempelai perempuan ini tidak lagi peduli apakah mempelai laki-laki itu akan datang atau tidak. Yang mereka mau cuman mereka di-entertain. Ya, mereka punya idola masing-masing. Ya, mereka suka dengan sahabat mempelai. Kok sahabat mempelainya lebih keren sih dari mempelainya? Ya. Pernah nggak saudara misalnya nonton di Indosiar atau film Korea, ibu-ibu nonton film Korea di mana sahabat mempelai laki-laki jauh lebih ganteng dan jatuh hati dengan mempelai perempuan? Saudara, menurut tradisi Yahudi, ketika seseorang perempuan dipertunangkan dengan laki-laki, maka sebenarnya sudah ada ikatan hukum yang kuat yang mengikat satu sama lain. Bahkan ketika pada akhirnya terjadi perselingkuhan atau perzinahan sekalipun, cara memutuskannya enggak, ya udah putus saja, enggak, tapi seperti memutuskan perkara perceraian. Nah, ketika Paulus berkata kita dipertunangkan dengan Yesus, itu artinya Paulus sedang berkata begini, aku terus membawa kamu untuk terus jatuh cinta kepada mempelai pria itu. Untuk kamu terus merindukan mempelai pria itu. Aku menceritakan tentang Yesus kepadamu. Aku memberitakan tentang anugerah Yesus kepadamu. Aku mendemonstrasikan kuasa Yesus kepadamu. Bukan supaya kamu jatuh hati sama aku, tapi supaya kamu jatuh hati kepada Yesus itu. Karena kamu satu saat akan bertemu dan menikah dengan Yesus Kristus anak domba itu. Nah, saudara, pertanyaannya sekarang menjadi bagaimana kita hamba-hamba Tuhan ini? Apakah kita nyaman, kita menikmati ya semua bentuk perhatian, semua perselingkuhan rohani kita dengan mempelai perempuan, yaitu gereja? Atau kita terus berkata kepada diri kita seperti Yohanes, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, karena Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Amin. Dia harus makin membesar, kita harus makin kecil. Di zaman modern seperti ini, kita bisa terjebak menjadi idola-idola dari mempelai perempuan. Kita bisa terjebak di dalam perzinahan dan perselingkuhan rohani dengan mempelai perempuan yang adalah gereja Tuhan. Seharusnya kita mempersiapkan mereka untuk siap bertemu dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, setelah kita bahas tentang sahabat mempelai laki-laki, saya akan mengajak kita kepada poin terakhir, yaitu kita bahas tentang mempelai perempuannya, ya. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 29, di situ dikatakan begini, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Saya ulangi, Yohanes 3 ayat 29 berkata, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Apa pengertian yang bisa kita dapat dari hal ini? Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang hidupnya dan hatinya tidak dimiliki dan dikuasai oleh mamon. Karena Yohanes berkata yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Jadi mempelai perempuan ini, gereja ini, jemaat ini tidak boleh dikuasai oleh mamon. Karena ketika mereka dikuasai oleh mamon,
Mereka tidak lagi menjadi mempelai yang siap untuk dipersunting oleh Yesus Kristus. Di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi yang pertama, mempelai perempuan itu tidak boleh dimiliki oleh Mammon. Nggak boleh dikuasai oleh uang, oleh kekayaan, oleh kemasyhuran, oleh kesuksesan. Dia harus dikuasai oleh Tuhan. Karena dia milik dari mempelai laki-laki. Dia sudah dibeli dengan harga yang mahal. Dan harganya sudah lunas dibayar. Amin. Saudara-saudara milik siapa? Di masa pandemik seperti ini saya mengalami juga ya begitu berat ujian, krisisnya. Tetapi hati ini milik siapa? Apakah hati ini masih menjadi milik Yesus? Atau hati ini sudah dimiliki oleh yang lain? Ya, hati ini sudah dimiliki oleh Mammon. Yang kedua, saudara, mereka adalah orang-orang yang hidupnya dan hatinya tidak dimiliki dan dikuasai oleh iblis. Ya, dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 berkata, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Nah saudara, bagaimana caranya hati mempelai perempuan ini bisa dikuasai iblis? Ketika mereka mencoba untuk mencari nama di tengah-tengah pelayanan dengan cara yang curang, dengan manipulasi, dengan intimidasi, dengan controlling, dengan pelecehan emosional, dengan pelecehan spiritual. Mereka membiarkan hati mereka dikuasai iblis. Petrus menegur Ananias. Mengapa? Karena Petrus berkata begini, kenapa sih? Karena kamu pengen cari nama, kamu pengen dikenal sebagai orang yang suka memberi, maka kamu menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, tapi kamu bilang kamu beri semua. Ada apa dengan kamu? Dan kita tahu bahwa akhirnya pada masa itu Ananias dan Safira mati di tempat. Saudara, mempelai perempuan itu bukan orang yang lagi cari-cari nama, ya, cari muka seakan-akan dia nggak punya muka. Ya, bukan orang-orang yang lagi mencoba untuk mencari penghargaan, pengakuan dari orang. Tapi mempelai perempuan ini adalah orang-orang yang hatinya dikuasai oleh Roh Kudus. Dan mereka menyadari bahwa hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Saudara, bagaimana dengan hati saudara? Apakah hatimu dikuasai iblis atau hatimu dikuasai oleh Roh Kudus? Kalau saudara belum bisa menabur, memberi buat gereja, ya sudah, gereja juga nggak apa-apa. Gembala saudara pasti baik-baik orangnya. Ya, kalau saudara belum bisa mengembalikan persepuluhan, ya nggak apa-apa, nggak usah cari pembenaran di YouTube. Nggak perlu pak, zaman sekarang udah nggak usah. Udahlah, kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa. Saudara belum bisa terlibat di dalam aksi sosial, ya nggak apa-apa juga. Tuhan mengerti. Dan Tuhan punya rencana untuk memulihkan kehidupan saudara. Tapi nggak usah juga cari pembenaran. Dengan berkata zaman sekarang kan nggak usah pak. Zaman sekarang kan nggak perlu pak. Zaman sekarang kan udah nggak lagi berlaku pak. Amin. Hatimu dikuasai iblis, dikuasai Roh Kudus. Ketiga, mereka adalah orang-orang yang hidupnya dan hatinya tidak dimiliki dan dikuasai oleh dunia. Ya, poin 3 dan poin 4 saya fokuskan kepada dunia. Karena Yohanes 15 ayat 19 berkata, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Oh, yang empunya mempelai perempuan, Yohanes tadi bilang, ialah mempelai laki-laki. Tapi di sini dikatakan Yohanes 15, kalau kamu mengasihi dunia, kalau kamu berasal dari dunia, kamu dimiliki oleh dunia. Nah, apa itu yang kita maksud dengan dunia? Dikatakan semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, mempelai perempuan adalah orang-orang yang hatinya tidak dimiliki dan dikuasai oleh dunia. Tapi hatinya dimiliki dan dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Yesus.
Karena dialah yang sudah membeli kita, ya, memberi mahar agar kita menjadi miliknya. Dan dia sangat rindu untuk bertemu dengan kita, ya, dalam pernikahan anak domba nanti. Amin. Yang terakhir, mereka adalah orang-orang yang hidupnya dan hatinya tidak dimiliki dan dikuasai oleh pelayanan itu sendiri. Nah, saudara, kita bisa menjadi terbelenggu dengan pelayanan sampai akhirnya kita kehilangan kasih kita yang semula. Kita bisa terbelenggu dengan, ayo persiapkan jalan bagi Tuhan, ayo luruskan jalan bagi Tuhan. Ya, kita bisa terlibat dengan semua bentuk kesibukan pelayanan sampai kita sudah tidak lagi punya hati. Kita nggak lagi punya kasih yang semula. Nah, apa gambaran ketika kita menyadari kita nggak lagi punya kasih yang semula kepada Tuhan? Gambarannya adalah kita mudah kecewa pada Tuhan ketika apa yang kita lakukan bagi Tuhan tidak berhasil atau tidak menghasilkan buah seperti yang kita harapkan. Kita mulai menganggap bahwa ini pelayanan saya, Tuhan tuh bantu aja. Ini pelayanan saya, Tuhan berkati aja. Jadi kalau kita punya program, kita punya rencana, kita punya mimpi, kita punya harapan, tidak terjadi, tidak terwujud lewat pelayanan itu, kita menyalahkan Tuhan. Kita menyalahkan orang-orang di sekeliling kita. Itu tandanya kita nggak lagi melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Kasih mula-mula itu sudah tidak ada lagi dalam hati kita. Saudara, apakah kita masih mencintai Tuhan dan menyadari bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita adalah wujud pelayanan kita kepada Tuhan, dan itu milik Tuhan, bukan milik kita. Amin. Nah, kita lihat poin yang kedua dalam Wahyu 12 ayat 17. Di situ dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mempelai-mempelai perempuan ini memiliki trademark. Mereka memiliki sebuah tanda, mereka memiliki sebuah ciri khas, yaitu ketaatan dan keintiman adalah ciri khas dari mempelai-mempelai ini. Makanya dikatakan marahlah naga itu kepada perempuan itu. Siapa perempuan itu? Mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi naganya marah nggak ke semua orang. Dia melihat orang-orang yang punya tanda. Dia melihat orang-orang yang punya ciri khas. Jadi bagi saya, daripada ngomongin tanda antikris 666 yang pada akhirnya repot sampai ngomongin vaksin, lebih baik kita ngomongin tanda yang Yesus berikan kepada kita sebagai mempelai. Ada tandanya. Makanya dikatakan naga itu marah kepada perempuan itu. Siapa? Tandanya apa? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ada tandanya. Ya, orang sibuk ngomongin tentang tanda ini, tanda itu, chip ini, chip itu. Padahal yang harus kita fokuskan adalah apakah kita punya tanda darah itu. Apakah kita punya tanda yang menyatakan bahwa nama kita dikenal oleh Dia. Saudara, di Alkitab tidak pernah ada pernyataan bahwa kita harus memfokuskan kehidupan kita, mempersiapkan kedatangan antikris. Kita seharusnya mempersiapkan kedatangan Yesus, mempelai pria itu. Jadi antikrisnya mau datang besok, mau datang lusa, saudaranya mau datang bulan depan, ya peduli amat. Saya mempersiapkan diri saya untuk menyambut kedatangan mempelai pria, yaitu Yesus. Amin. Jadi saudaraku, mari kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 3-4. Di situ dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ada nggak tanda itu? Bukan 666, bukan. Ada nggak tanda itu? Bukan cip-cap-cip, bukan. Ada nggak tanda itu? Tanda yang menyatakan bahwa Anda dan saya adalah mempelai-mempelai Kristus. Amin. Terakhir, saudara. 2 Korintus 11 ayat kedua, Paulus berkata begini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi.
Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, saya tertarik dengan perkataan perawan suci ini. Apa maksudnya perawan suci ini? Ya, karena kalau perawan itu kan suci harusnya ya. Namanya juga perawan. Tapi kok dikatakan perawan suci? Yang dalam bahasa aslinya ya memiliki arti innocent, modest. Apa sih artinya innocent, modest? Ya, saudara, saya ingin saudara memperhatikan sungguh-sungguh karena kita akan segera selesai. Izinkan saya menceritakan kisah seorang calon mempelai. Sekali waktu ada seorang perempuan. Ya, dia sangat bergairah, dia sangat excited karena dia akan segera masuk kepada pernikahan. Ya, lalu dia dengan segala keterbatasannya mencoba untuk mencari gaun yang terbaik. Dan dia tanya kepada mempelai prianya, kamu suka nggak dengan gaun ini? Mempelai prianya bilang, aku suka dengan gaun ini. Bagaimana kalau aku pakai gaun ini untuk pernikahan kita? Wah, boleh banget, aku suka. Ya, jadi mempelai pria suka, mempelai wanita suka. Tetapi masalah terjadi ketika mulai ada orang luar yang nggak suka. Ya, mereka bilang kurang fashionable, kurang mewah gaunnya, ya, kurang mengentertain audience. Harusnya mempelai perempuan itu agak cantik ya. Maksudnya makeup artisnya tuh yang agak terkenal Ya masa yang begitu? Ya akhirnya orang-orang mulai ngomong macam-macam. Akhirnya si mempelai perempuan ini mulai stres. Dia tertekan. Dibilang, aduh saya harus gimana ya? Aduh saya harus seperti apa ya? Aduh baju seperti apa yang harus saya kenakan nanti ya? Karena ini baju mempelai prianya udah suka. Ya, saya suka. Oh, keluarga mempelai pria suka, keluarga mempelai wanita suka, tapi kok ada orang-orang yang nggak suka, gimana ya? Ya masa nanti kamu jalan orang-orang lihat, kok pakaiannya gitu banget, kan nggak seru. Jadi dia stres mikirin tentang gaunnya harus bagaimana karena orang nggak suka. Ya orang punya pendapat, orang punya penilaian, orang punya pandangan sendiri. Orang bilang kurang fashionable, kurang mewah, kurang mengentertain audience. Akhirnya ujung-ujungnya dia nggak jadi married, saudara, karena semua tekanan itu membuat dia konflik dengan mempelai prianya. Ya, berantem. Dan akhirnya mereka tidak jadi menikah. Apa yang bisa saudara ambil dari kisah ini? Kadang kita sebagai gereja mempelai perempuan, kita tuh terlalu memperhatikan pangsa pasar. Ya, kurang keren, kurang mengentertain gerejanya. Ya, sekali waktu saya ingat di Cirebon ada satu ibadah anak muda dan salah satu pemimpin di sana bertanya begini, bagaimana caranya supaya ibadah anak muda tuh nggak membosankan? Ya gimana caranya supaya anak-anak muda kalau datang ibadah nggak bosan? Lalu akhirnya saya jawab, itu impossible. Itu impossible. Kenapa? Karena ibadah gereja itu sendiri, ibadah itu sendiri, penyembahan itu sendiri tidak pernah didesain untuk membuat Anda terentertain terus. Ada saatnya manusia bosan dan bisa berbagai macam hal yang buat manusia bosan. Ya. Lalu kalau kita terus memperhatikan tentang nanti kalau bosan gimana jemaat, nanti kalau bosan gimana dong mempelai perempuannya, gimana kalau bosan orang-orangnya, akhirnya kita nggak mempersiapkan diri untuk apa yang penting. Saudara, yuk hari ini kita menyadari bahwa panggilan kita adalah untuk mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Saya ingin menutup pembahasan tentang mempelai ini dengan Wahyu 19 ayatnya yang ke-7 sampai 8 dikatakan begini. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi orang-orang ini lihat kok kain lenan halus doang sih, mau merit. Kerenan dikit gak? Mau kain lenan halus, ya bang sih berkilau-kilauan, tapi apa sih? Nggak keren banget. Saudara, kalau kita terus terbelenggu dengan hal-hal seperti ini, kita nggak akan bisa mempersiapkan jemaat yang siap menyambut Yesus. Jemaat kita di gereja kita nggak akan jadi mempelai, mereka akan jadi entertainer. Ya jadinya orang-orang yang sekedar jadi model, tapi nggak akan pernah jadi mempelai.
Orang-orang yang cuma sekedar suka berjalan di catwalk, ya, mencoba membuat orang bahagia, orang senang, orang terhibur dengan mode-mode fashion kekinian, dengan program-program kekinian, gaya-gaya kekinian. Sekarang kita ikut gaya penyembahan gereja ini yuk, di minggu depan kita ikut gaya penyembahan gereja itu yuk. Tapi nggak pernah terfokus kepada kemurnian, kekudusan, ketulusan, kesucian hati. Kita nggak akan pernah bisa mempersiapkan mempelai bagi mempelai pria nanti. Dan itu akan menjadi kegagalan terbesar sebagai hamba-hamba Tuhan dan sebagai sebuah gereja. Hari ini saudara, pertanyaannya adalah gereja kita mau kita buat jadi seperti apa? Jemaat mau kita bangun, kita bentuk menjadi seperti apa? Kita sebagai sahabat-sahabat mempelai laki-laki, hamba-hamba Tuhan, mau jadi hamba Tuhan, sahabat mempelai yang bagaimana? Ayo kita sama-sama hari ini merenungkan sebentar tentang hal ini. Dan sekiranya Tuhan berbicara kepada hati kita, mari kita sama menghampiri Tuhan dan bertobat. Saudara, di slide yang terakhir ada 3 hal yang menjadi syarat bagi satu mempelai untuk dijemput oleh Yesus. Yang pertama, kudus, Efesus 5 ayat 27. Yang kedua, taat, Wahyu 12 ayat 11. Dan yang ketiga, setia, Matius 25 ayatnya yang ke-21. Saudaraku, nggak ada di situ syaratnya harus sukses. Dalam artian secara duniawi, nggak ada. Nggak ada. Sukses itu berkat, taat dan setia itu adalah pengorbanan hidup kita buat Tuhan. Makanya kita berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena kesuksesan itu berkat Tuhan. Tapi kesuksesan itu bukan standar Tuhan untuk menjemput mempelai. Standar Tuhan untuk menjemput mempelai adalah mereka kudus, taat, dan setia. Semoga kita ditemui Tuhan menjadi orang-orang yang kudus, taat, dan setia. Amin. Kiranya hari ini kita semua diberkati oleh perenungan firman Tuhan. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus menyempurnakan segala kekurangan-kekurangan. Yang sepanjang kita mendengar firman, ya, mungkin ada hal-hal yang kurang pas, ya, kurang meneguhkan saudara. Tapi biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kita masing-masing. Karena kita ini dimiliki oleh Tuhan. Mempelai perempuan dimiliki oleh mempelai laki-laki. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada hari ini hamba-Mu mengucap syukur. Oleh karena Engkau pada hari ini menyatakan diri-Mu kepada kami lewat firman-Mu. Dan membuat kami menyadari tujuan tertinggi dari pertumbuhan rohani kami adalah menjadi mempelai Kristus. Karena itu hari ini biarlah kami memposisikan diri kami sebagai mempelai yang terus dimurnikan, dikuduskan, dipersiapkan untuk menyambut Engkau. Dan kami sebagai sahabat-sahabat mempelai laki-laki pun mempersiapkan diri kami agar kami dapat menjadi orang-orang yang membentuk, yang membangun pelayanan kami, gereja kami sesuai dengan kehendak dari mempelai laki-laki. Tuhan Yesus, kami tahu itulah yang berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Terima kasih untuk waktu yang saudara berikan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan. Untuk setiap berkat, setiap kekayaan, setiap apa yang kami miliki. Tuhan, saat ini kalau ada kesempatan untuk setiap kami memberi kepada Tuhan, biarlah ya Tuhan kami mengerti untuk setiap kami memberikan yang terbaik. Tuhan, kiranya Engkaulah Allah yang sungguh ya Tuhan memberkati setiap ya Tuhan pemberian daripada anak-anak-Mu ya Tuhan dengan berkat 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Dan Engkaulah Allah ya Tuhan yang sungguh ya Tuhan memberikan berkat-Mu ya Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memberi dengan sukacita ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap memberi bagi Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukkan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah
Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Berkati anak-anak-Mu semua. Dalam masa pandemi ini Kau tetap menjaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu sehat. Kalau hari ini ada yang terpapar, dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.